hadir. Remind myself of all that you've done and the life I have because of your son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high and valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. I am forever yours, If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I can't see. If the storms of life may come and the road ahead gets steep, I will lift this hand of faith. I will believe. I remind myself I remind myself of all that you've done and the life I have because of your son. Love came down
kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody. Let's be a miracle. Let's be a miracle to somebody. Miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody. Miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal
sebahunnya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom Jemaat Nuain dimanapun berada, Christopher Tapeheru di sini. Bahkan buat siapapun Anda yang join online service hari ini dari manapun Anda berada, Shalom, selamat hari Minggu. Thank you buat kehormatan ini. Saya senang banget dapat kesempatan yang indah untuk membagikan isi hati Tuhan di akhir tahun ini, yang menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan gak bisa dipungkiri 2020 adalah, mungkin aku berani bilang, bahkan at least for me, tahun terberat dalam hidupku. Aku kehilangan terlalu banyak tahun ini. Ya, dari ayahku yang meninggal beberapa bulan yang lalu, dipanggil Tuhan.
ya rumahnya udah siap kalau kata orang-orang, dan aku percaya tugas dia udah selesai. Sekarang mesti saya yang lanjutin dan semua kita untuk melanjutkannya. Dan kehilangan juga banyak banget teman-teman pelayanan ya yang benar-benar antara karena pandemi atau bukan, apakah memang udah waktunya dipanggil Tuhan. Tapi sekali lagi terlalu banyak yang kita kehilangan. Ya berapa Anda udah merencanakan liburan dan batal, gagal total, pelayanan semuanya di cancel, ya semuanya berubah format. Ya Tuhan benar-benar mengizinkan kita melalui 1 tahun yang berat, tahun seperti kayak penyucian gitu, seperti buat kita untuk kembali menyadarkan siapa yang kita miliki. Sungguh-sungguh kita miliki yang adalah bagian kita dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Ya, tahun ini sekali lagi bukan tahun yang mudah. Ada satu lagu yang memberkati saya dari pertama kali saya mendengarkannya, dari sebuah band dari satu gereja. Nama bandnya The Sing Team, ya tim bernyanyi, dan gak ada yang tahu juga itu band dari mana. Ya gerejanya juga udah gak ada. Dibilang seperti ini, let my losses show me that all I truly have is you. Biar segala kehilangan saya menunjukkan kepada saya bahwa pada akhirnya yang saya sungguh-sungguh miliki hanyalah Engkau ya Tuhan. Let my losses show me that all I truly have is you. Dan sekali lagi tahun ini seperti mengajarkan kepada kita, ya semuanya sementara, ya hanya Tuhan yang kekal, hanya Dia milik kita dan bagian kita selamanya. Bagian kita selamanya. Di Natal, dan tentunya mestinya bukan cuma Natal, tapi di seluruh kehidupan kita mesti merenungkan dan menyadari bahwa hadiah terbesar dan terindah yang adalah bagian kita selamanya, bagian kekal kita telah diberikan, dianugerahkan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. The Word become flesh, firman Tuhan menjadi manusia. Ya, pertama untuk tujuan penyelamatan. Yang berikutnya, seluruh kehidupan yang menjadi seperti teladan buat kita. Dan hari ini kita akan merenungkan sungguh-sungguh. Ya, menutup tahun ini dan menyambut tahun yang akan datang, kita merenungkan sungguh-sungguh siapa yang kita sungguh-sungguh miliki, yang harus kita miliki. Ya, jangan sampai kita tidak memilikinya, kita jangan sampai punya seluruh dunia tapi kehilangan jiwa kita karena kita nggak memiliki yang paling penting, yang adalah bagian kita selamanya, yaitu Kristus. Ya, the Word become flesh yang pertama untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa. Di Yohanes 17 ayat 25 sampai 26, izinkan aku membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapa yang adil, dunia tidak mengenal Bapa, tetapi aku mengenal Bapa. Ini Tuhan Yesus ngomong. Dan orang-orang ini tahu bahwa Bapa mengutus aku. Aku sudah menyatakan nama Bapa kepada mereka dan aku akan terus berbuat begitu, menyatakan Bapa, ya, supaya kasih Bapa kepadaku tetap di dalam hati mereka dan aku bersatu dengan mereka. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Ya. The Son of God become man untuk menyatakan Bapa kepada kita. Dan benar apa yang Tuhan Yesus katakan bahkan di Yohanes 14 ayat 9. Ketika murid-muridnya berkata, "Tunjukkan Bapa kepada kami dan itu sudah lebih dari cukup." Yesus bilang, "Selama ini aku bersama-sama dengan engkau dan engkau berkata demikian. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa." Jadi segala sesuatu yang kita bisa kenal tentang pencipta kita, tentang Tuhan yang kita sembah, tentang Bapa kita di sorga, bisa kita kenali melalui Yesus Kristus. Untuk tujuan itu, ya, the Word become flesh, firman menjadi manusia untuk menyatakan Bapa, sehingga dia jadi satu pribadi yang bukan hanya kita sembah, takuti, hormati, layani, tapi sungguh bisa kita kenal secara personal, secara pribadi. The Word become flesh pertama untuk menyatakan Bapa kepada kita. Ya, kita bisa lebih dari cuma sekedar beragama, tapi punya hubungan, more than just religion. It's a relationship, bukan hanya antara umat dengan Tuhannya, tapi antara anak-anak dengan papanya sendiri. Yang Kristus, ya, firman Tuhan jadi manusia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Kita punya akses untuk mengenal siapa yang kita sembah, sehingga kita nggak perlu curiga, nggak perlu apalagi berasumsi buruk ketika hal yang nggak enak menimpa kita. Seperti tahun ini contohnya. Ya, kita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan nggak akan meninggalkan Tuhan. Ya, tahu pasti Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencananya. Kita nggak curiga sama Tuhan karena kita mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Berikutnya, the Word become flesh untuk menjadi teladan bagi kita. Ya, kita dikasih seperti pedoman. Mesti gimana sih hidup? Kayak apa sih jadi manusia yang Tuhan rindukan? Ya, Tuhan pencipta kita. Dan Dia bikin kita, Dia pengen kita hidup seperti apa? Ya, seperti Kristus. Seperti
Kristus. Yohanes 13 ayat 15. Ini ketika Yesus memutuskan untuk mencuci kaki para murid, ketika para murid kemungkinan besar lagi sibuk, seperti biasanya selalu sibuk, membanggakan, menyombongkan diri siapa yang lebih hebat, lebih besar di antara mereka. Dan Kristus melakukan yang sebaliknya. Dia merendahkan dirinya dan mengambil pekerjaan bagian sebagai hamba untuk mencuci kaki para murid. Saya nggak kebayang kalau saya jadi salah satu dari antara murid. Malunya kayak apa ya? Lagi nyombong siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih besar. Tiba-tiba Kristus memutuskan untuk melayani sebagai hamba yang paling bawah. Melakukan pekerjaan hamba yang paling bawah, yaitu mencuci kaki para murid. Dan di tengah kekagetan mereka, Yesus berkata demikian, "Aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang sudah Kulakukan kepadamu." Jadi the word become flesh yang berikutnya untuk menjadi teladan bagi kita. Kita mesti seperti apa sih jadi manusia tuh? Kepada sesama manusia mesti ngapain? Kita mesti saling melayani, merendahkan diri dan melayani. Almarhum ayahku, salah satu bagian yang paling dia suka dari Alkitab tuh ini. Dia mengenai tentang pelayanan, dia bilang mengenai etika jadi hamba Tuhan itu seperti apa sih? Dia bilang seperti Yesus. Ya, servant leader, ketika bahkan jadi pemimpin harus punya mental melayani, pemimpin yang melayani, servant leadership. Ya, dan Yesuslah pelopornya. Dan kita akan mengikuti Kristus sebagai teladan. Tumbuh besar di era 90-an dan tahun 2000-an. Ya, saya lahir di tahun 80-an. Ada satu gelang yang terdiri dari sebuah akronim WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang akan Kristus lakukan? Ya, gelang yang dibuat untuk mengingatkan kita, yang mengingatkan siapapun yang memakainya ketika menghadapi satu situasi. Apa yang harus dilakukan? What would Jesus do? Kira-kira Yesus ngapain ya kalau dia ngalamin seperti yang saya alami sekarang? Ya, artinya the word become flesh, sang firman jadi manusia untuk menjadi teladan bagi kita. Memberikan teladan mesti gimana sih hidup sebagai manusia yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan. Ya, kehendak Tuhan adalah untuk kita menjadi seperti Kristus, anak Tuhan, ya, anak Allah. Dan berikutnya, the word become flesh untuk mematahkan kutuk. Firman menjadi manusia untuk mematahkan kutuk. Galatia 3 ayat 13. Bahasa Indonesia masa kini menulis seperti ini, tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Nah, itu lanjutan dari ayat ini, saudara, saya ambil bagian A-nya. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib atau di tiang kayu. Dia mengambil kutuk kita, dia mematahkan kutuk itu dengan menjadi terkutuk karena kita. Dia ambil kutuk itu biar apa? Biar Anda dan saya tidak lagi terkutuk. Kita bisa diberkati. Kita bisa hidup diberkati dalam perdamaian dengan Bapa kita yang di sorga seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dia mendamaikan kita dengan Bapa. Dia mematahkan kutuk sehingga Anda dan saya bisa diberkati. The word become flesh. Ya, segala kutuk yang mengikat, kutuk turunan dan segala macam sudah beres, diselesaikan oleh Kristus, dipatahkan oleh Kristus sehingga Anda dan saya, ciptaan yang baru dalam Kristus, kita bisa diberkati. Bisa diberkati. Ya, bukan karena kehidupan kita baik-baik saja, tapi di dalam segala pergumulan hidup, perjuangan hidup, tantangan hidup, kita tetap percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita di dalam Kristus. Karena Kristus. Ya, blessing has a name and His name is Jesus. Aku selalu ngomong ini berulang-ulang dan Anda mungkin udah bosan dengarnya, tapi please jangan pernah lupa, bagi kita orang Kristen, berkat punya namanya Yesus. Dan kita bisa diberkati karena kutuk telah dipatahkan oleh firman yang menjadi manusia oleh Kristus. Dan berikutnya, the word become flesh. Ya, sang firman menjadi manusia untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Ya, 2015 awal saya mulai full time ya di New Wine International Church. Saya ingat banget itu lagi momen era-era ngetrennya satu paham yang namanya hyper grace. Ya, di mana kasih karunia Tuhan yang segitu indahnya disalahgunakan. Ya, dimanfaatkan untuk tujuan yang jahat, untuk membuat orang jadi terus hidup dalam dosa dan gak hidup dalam pertobatan. Ya, padahal kepastian keselamatan adalah yang membuat saya makin sungguh percaya sama Kristus. Membuat saya bahkan jadi pendeta sampai sekarang dan meyakinkan orang-orang lain untuk percaya sama Yesus karena saya percaya kepastian keselamatan. Kalau belum pasti dan masih mudah-mudahan, bedanya sama yang lain apa? Ya, karena ada kepastian keselamatan dalam Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan.
Selain dalam nama Yesus, no other name. Ya, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata dari mulutnya sendiri keluar kata-kata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kepastian satu-satunya dalam Kristus dan kepastian keselamatan khususnya. Ya, satu-satu dalam Kristus. Dan saya percaya kepastian keselamatan, tapi satu kebenaran yang indah tentang kepastian keselamatan ini bisa disalahgunakan. Ya, ketika orang berpikir sekali selamat tetap selamat, kepastian keselamatan membuat mereka berpikir bisa ngapain aja. Toh sekali selamat tetap selamat, santai aja lah, nggak usah bertobat lah. Tuhan juga ngerti kok. Ya, dan ini yang problematik. Kenapa? Karena seolah mentabrakkan apa yang Rasul Paulus bilang dan sama yang Tuhan Yesus bilang. Ya, Rasul Paulus bilang sepertinya hukum Taurat itu dibatalkan, tapi Kristus datang bukan untuk membatalkannya, bukan untuk meniadakannya. Ya, tapi untuk menggenapinya, untuk Anda dan saya, bagi Anda dan saya, karena kita tidak mampu menggenapinya. Hanya Kristus yang mampu. Hanya Kristus yang mampu. Dan bukan artinya berarti bahwa hukum Taurat nggak perlu dilakukan lagi. 10 hukum Taurat masih sama. Justru karena sudah digenapi oleh Kristus, kita malah semakin giat melakukannya. Kita semakin sungguh-sungguh melakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan yang dari takut nggak diberkati, takut kena azab, atau takut masuk neraka, atau takut Tuhan marah, bukan. Justru dipenuhi rasa kasih karena kita bersyukur Dia telah menggenapinya bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan sendiri untuk menggenapkan hukum Taurat telah digenapi oleh Kristus. Satu kata yang cukup jelas dari mulut Tuhan Yesus sendiri, Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ya, melainkan untuk menggenapinya. Dan itu sangat jelas artinya apa? Ini menjadikan kita, hati kita dipenuhi ucapan syukur karena hukum Taurat yang tadinya jadi beban buat kita di punggung kita. Ya, harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi dari punggung kita, dari beban, menjadi pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari atas punggung kita sebagai beban hidup, nambahin beban hidup. Ya, mesti gini, harus gitu, nggak boleh gini. Dan jadi pelita bagi kaki. Ya, penuntun hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang mesti jelas, saudara. Firman jadi manusia untuk menggenapi hukum Taurat bukan berarti kita tidak perlu melakukannya, tapi biar kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Ya, terpaksa untuk taat tidak lebih baik, ya, daripada ketidaktaatan, karena Tuhan juga pengen hati kita. Yang terutama yang Dia inginkan adalah hati kita, bukan hanya ketaatan kita yang terpaksa. Yes, kita tahu nggak ada yang romantis dari yang terpaksa, benar. Ya, semua yang tahu persis kok dalam hubungan semua pengen kita tuh rela, satu sama lain tuh rela, bukan terpaksa, bukan harus, tapi karena sayang, karena peduli, ini karena sungguh-sungguh mengasihi. The Word become flesh untuk menggenapi hukum Taurat bagi Anda dan saya, sehingga hukum Taurat bukan lagi beban seperti peraturan agama yang tadi, yang seperti mengikat kita, yang seperti mengutuk kita, tapi jadi seperti berkat firman Tuhan, kita sadari sebagai pedoman hidup kita. Ya, dan kita melaksanakan karena kita mengasihi Tuhan, dan sebaliknya juga kita tahu persis Dia mengasihi kita. Makanya Dia tetap berbicara, tetap menuntun kita, nggak membiarkan kita luntang-lantung ambil jalan kita sendiri, tapi Dia tuntun kita di jalannya melalui firman-Nya. Yang berikutnya, firman Tuhan jadi manusia untuk memikul dosa kita, memikul dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Sebagai seorang tumbuh besar di warisan Pentakosta, saya sebut sebagai itu, dan juga tumbuh besar di gereja karismatik, tentunya dua hal ini ya seringkali terlalu banyak diucapkan atau dijanjikan dengan bentuk yang tidak sebenarnya, seperti berkat selalu identik dengan kekayaan materi. Ya, dan tentunya juga dibentuknya dalam kesembuhan secara fisik, kesehatan secara jasmani, dan itu mengkerdilkan kedua artinya dari berkat dan kesembuhan itu sendiri. Ya, dan ini contoh berikutnya tentang kesembuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 24 ada satu ayat yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah dikatakan di sana. Ia sendiri, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Dan ayat ini selalu dipakai bagian B-nya, ini oleh bilur kamu sudah sembuh. Ini cuma dipakai buat doain orang yang lagi sakit, tapi bukan doain orang yang lagi hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan, hidup dalam dosa. Karena orang hidup dalam dosa itu orang sakit yang sejati. Ya, Anda bisa saja tetap mengidap penyakit tertentu, tapi hidup dalam ketaatan dengan Tuhan, percayalah Anda sudah disembuhkan.
Walaupun belum secara fisik, tapi sudah pasti secara jiwa Anda sudah dipulihkan, disembuhkan karena dosa kita telah dipikul oleh Kristus. Tujuan Kristus memikul dosa kita pertama, biar kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi mulai hidup bagi Tuhan. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya, di ayat 25 cukup sederhana dan cukup jelas sebenarnya konteksnya apa sih? Sembuh dari apa sih? Bilur-bilurnya menyembuhkan kita dari apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, mengambil jalanmu sendiri, berpikir kamu paling tahu, nggak butuh Tuhan. Tapi apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh dari kesesatan itu. Akhirnya apa? Engkau kembali kepada gembala jiwamu, yaitu Kristus. Ya, the word become flesh untuk memikul dosa kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa dan mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. Christ died for sin. Kristus mati untuk dosa supaya kita tidak mati dalam dosa dan kita tidak lagi hidup dalam dosa dan mulai hidup bagi Tuhan. Dan ini mesti jelas, saudara. Jadi kalau kita doakan orang yang pertama, kita harus doakan apa? Makanya nggak heran, ingat gak ketika ada seorang yang lumpuh dibawa oleh teman-temannya yang sampai jebolin atap untuk turunin temannya pas di depan Yesus. Melihat orang yang udah sakit, ya, lumpuh sejak lahir, Yesus malah memutuskan untuk mengampuni dulu dosanya sebelum dia menyembuhkan. Dia memberikan kemampuan untuk berjalan kepada orang ini. Kenapa? Karena sejatinya keselamatan jauh lebih penting daripada cuma kesembuhan fisik. Tapi apakah Tuhan bisa? Oh, jelas bisa menyembuhkan, tapi keselamatan itu yang lebih utama. Ya, Tuhan selalu memberikan yang first thing first. Jadi biar kesembuhan adalah bonusnya, keselamatan adalah yang utama. Almarhum ayahku, walaupun seorang yang punya sebenarnya karunia untuk nyembuhin orang sakit juga, tapi dia nggak gembar-gemborin itu. Dia selalu bilang bahwa kesembuhan dari penyakit itu bukan mujizat yang terbesar, Kak. Mujizat terbesar ketika orang yang tadinya sesat sekarang bertobat dan percaya Yesus hidup bagi Tuhan. And I absolutely agree with my dad. Ya, almarhum ayahku selalu jadi contoh yang baik. Apa artinya jadi hamba Tuhan? Apa artinya punya karunia tapi tidak menyalahgunakannya dan melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan humble, dengan rendah hati. Dan aku berdoa biar aku terus punya sikap hati yang sama, yang tahu diri bahwa ini semua dari Tuhan dan mestinya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, the word become flesh untuk memikul dosa kita. Dan berikutnya, the word become flesh, firman jadi manusia, ya, untuk mencurahkan darahnya, karena dengan cara demikianlah, hanya dengan cara demikian dimungkinkan adanya pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kita bersyukur darahnya sucikan kita dari dosa. Darah yang tercurah itu bukti kasih termegah, jadikan kita berharga. Salah satu bagian lirik dari satu lagu yang saya suka banget. Saya bersyukur. Ya, darahnya seperti kita menerima transfusi darah dari Tuhan sendiri, sehingga darah yang mengalir sekarang dalam diri kita adalah darah Kristus. Kita nggak akan lagi ributin tentang darah biru dari keluarga kaya atau dari keluarga yang tidak mampu. Ya, kita nggak lagi ributin ras, karena kita tahu semua kita jadi satu darah, bersaudara dalam Kristus, karena darah yang mengalir dalam diri kita adalah darah Kristus, darah yang menyucikan kita dari dosa. Ya, oh precious is the flow that makes me white as snow, no other found I know, nothing but the blood of Jesus. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, the word become flesh, firman Allah jadi manusia, ya, untuk menjadi imam besar, agung, dan pembela kita. Imam besar, agung, dan pembela kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Izinkan saya membaca secara keseluruhan sambil Anda melihat rangkuman yang saya tulis di sini, yang saya letakkan di PowerPoint ini. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi saya ulang, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. He know exactly how hard it is to be human. Dia pernah jadi manusia. Dia pernah mengalami semua yang kita alami, baik di kecewa, sakit, sedih. Ya, dia juga pernah marah, dia pernah menangis tentunya. Ya, dia merasakan apa artinya dikhianati dan apa artinya difitnah, apa artinya direndahkan. Dan dia mengalami semua itu.
sehingga dia bisa relate, sangat-sangat relate dengan kita. Ya, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab kita punya apa? Imam besar agung dan pembela. Pembela. Hidup sempurnanya menggantikan hidup kita yang berantakan. Ya, the beautiful exchange. Kematiannya menghidupkan Anda dan saya. Memastikan keselamatan kita. Sehingga kita tidak perlu binasa, yang percaya kepada Kristus tidak perlu binasa sehingga bisa diselamatkan, peroleh hidup yang kekal. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa kita mendekat Bapa di sorga dengan keberanian? Dengan keberanian, kenapa? Karena kita tahu kita punya imam besar agung dan pembela yang terus berdoa bersyafaat buat kita. Nah, salah satu bagian kekristenan yang membuat saya bersyukur, saya bisa percaya kepada nama Kristus, membuat sebuah anugerah adalah apa? Kita bukan hanya berdoa, bukan umat yang berdoa kepada Tuhan saja, tapi Tuhan juga berdoa bagi kita, Kristus, sebagai Sang Imam Besar Agung, Sang Pembela kita, bersyafaat buat kita, bersyafaat buat Anda dan saya. Kita masih bisa berdiri karena Kristus berdoa buat kita. Dan itu satu kebenaran yang indah, yang memungkinkan kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia dan memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya. Ayat terakhir kita, saudara, di Roma 8 ayat 32. Kenapa saya membahas ini semua? Karena saya mengingatkan Anda dan saya sekali lagi, bahkan mengingatkan diri saya sendiri, ya, bahwa Kristuslah bagian kita yang terutama dan yang kekal. Christ is our portion forever. Ya, di akhir tahun ini kita menyadari di tahun ini terlalu banyak kita kehilangan hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya yang kita miliki hanyalah Kristus dan Kristus yang terutama. Ya. Roma 8 ayat 32 dikatakan seperti ini, Rasul Paulus mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, Bapa di sorga, Tuhan kita yang penuh kasih, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Jadi kita nggak perlu menghadapi 2021 dengan kekhawatiran karena 2020 udah terlalu berat. Kita jadi, jangan-jangan 2021 lebih parah dari 2020, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di masa depan. We don't know what the future hold, but we know who hold our future. Ini yang kita tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Kita di tangannya, di hatinya, di pikirannya. Tak pernah sendiri. Ya, semuanya bonus, saudara, Kristus yang utama. Saya akan kutip dari orang yang meninggal sebelum aku lahir. 1983, Corrie ten Boom meninggal. Ya, orang yang salah hamba-hamba Tuhan yang hebat, dengan banyak buku yang memberkati dan kesaksian dia mengalami masa zaman itu, ya, zaman Perang Dunia Kedua. Dan hebat sekali apa yang dia tulis. Dan saya menutup dengan ini, saudara, satu quotes ini. You can never learn that Christ is all you need. Engkau tidak akan pernah belajar menerima kenyataan bahwa Kristus yang engkau butuhkan adalah yang engkau butuhkan until Christ is all you have. Sampai Kristuslah hanya Kristus yang engkau miliki. Saya ulang, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Engkau tidak pernah belajar bahwa Kristuslah yang engkau butuhkan, bahwa Kristuslah segala yang engkau butuhkan sampai Kristus. Tinggal Kristus yang kau miliki. Dan 2020 sekali kita mengalami banyak kehilangan untuk mengingatkan kita bahwa yang kita miliki, bagian kita selamanya adalah Kristus. Dan aku berdoa, menutup tahun ini dan menyambut tahun depan, pastikan Anda memiliki Kristus. Ya, pastikan Anda dan saya dimiliki oleh Kristus. Dan biar perenungan ini jadi sederhana dan mempersiapkan kita untuk menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Seberat apapun tahun ini, karena tahun ini mengajarkan kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semuanya ini sementara dan fana. Hanya Dia yang kekal, yang mesti kita syukuri, seumur hidup kita rayakan, dan kita teladani kehidupannya. Dan kita tinggikan, agungkan, sembah selamanya. Yesus Kristus, selamat menyambut tahun baru 2021 bersama Tuhan. Ya, sadari bahwa Dia yang kita miliki. If Christ is all we have all we need. Jika Kristus yang Anda miliki, ya saya miliki, kita sudah memiliki cukup. Christ is enough. Everything we need is in Him. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami,
mengingatkan kami bahwa Engkaulah harta kami yang paling indah dan terbesar. Jika kami memilikimu, kami bisa kehilangan banyak di dunia ini, tapi kami tak akan bisa tetap bersyukur. Karena Engkau bagian kami selamanya. Hanya Kau milikku di sorga, dan mestinya nggak ada yang kami ingini di bumi, hanya Kau. You are my portion, Lord, forever. You are our portion, Lord, forever. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Terima kasih atas Kau terus berbicara kepada kami, tuntun kami Tuhan dari hari ke hari. Semakin erat melalui firman-Mu. Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan kami minta bantuan-Mu Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, ibadah terakhir di tahun ini, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar Tuhan. Kami rindu menjadi berkat dimanapun kami berada ditempatkan. Izinkan kami bawa hadirat-Mu, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dan ini kami Tuhan mengangkat tangan kami karena kami rindu jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal dan berada, di tempat kampus sekolah kami belajar menimba ilmu, di perusahaan kantor kami bekerja dan berusaha, di gereja kami melayani, bahkan dimanapun kami, di negara manapun kami berada Tuhan. Kami percaya roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu akan ada di dalam kami, roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat buat sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua telah diberkati dan memiliki dan dimiliki oleh Kristus dan siap menjadi berkat dalam nama Yesus. Semua berkata, Amen. Sekali lagi masih Merry Christmas dan selamat menyambut tahun baru 2021. See you on the next online service. God bless. Bye-bye. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk ibadah di akhir tahun ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami walaupun masih banyak pergumulan-pergumulan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan Tuhan membimbing dan menolong, menopang umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan di dalam mengakhiri tahun baru ini, di tahun 2020 ini. Kami berdoa juga untuk hikmat, untuk penghiburan dan comfort yang datang dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan senantiasa agar mereka dalam berjuang mereka tidak pernah merasa bahwa mereka ini jauh daripada Tuhan, karena Tuhan yang menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kehidupan buat kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa untuk menerima berkat. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum selesai ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Saudara, yang pertama adalah jangan lupa ada ibadah New Year Service yang disertai dengan communion, yaitu pada tanggal 1 Januari hari Jumat jam 10 pagi WIB ya saudara ya. Lalu kemudian First Sunday Service tadi Jumat, sekarang Sunday Service, dan begitu juga dengan Holy Communion tahun 2021 tanggal 3 Januari jam 10 pagi WIB di youtube.com/NWI Church ya. Kemudian juga Worship at Home dimulai lagi jam 8 Januari hari Jumat jam 7.30 malam di youtube.com/RobertLeasutanto. Selamat mengakhiri tahun dan selamat diberkati Tuhan. Wear mask, wash hands, social distancing, stay healthy, keep the faith. Tuhan memberkati. Bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib.
pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja